Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan di program Zahir Accounting versi 6. Jadi kalau kita udah input transaksi, kita juga harus bisa baca nih laporan keuangannya. Jadi jangan hanya bisa input aja. Kalau hanya bisa input, tapi kita nggak bisa baca laporan keuangannya juga tentu akan percuma kan. Nah seperti itu. Nah, di laporan Zahir tentu akan ada banyak report nih. Nah, di sini ada laporan arus kas, laba rugi, neraca. Nah, laporan arus kas itu nanti kan menunjukkan perputaran uang arus kasnya secara fisik uang tunai dalam periode tanggal tertentu. Jadi mutasi keluar masuknya uang dalam periode tertentu nanti akan kelihatan di sini. Jadi kita bisa tahu nih saldo awalnya per tanggal sekian berapa, kemudian ada mutasi sekian, jadi kita bisa tahu saldo akhir uangnya berapa. Itu bisa lihat dari laporan arus kas, itu otomatis juga. Kemudian kita bisa lihat laporan laba rugi standar. Nah, di sini kita bisa melihatnya per bulan. Nah, di sini kita bisa lihat nih pendapatannya, kemudian ada pendapatan lain-lain, kemudian ada biaya. Biaya ini biasanya dia adalah HPP atas produk yang kita jual. Jadi ini ada nilai penjualannya, kemudian ini adalah nilai HPP produk atau biasanya harga modal barangnya, harga beli barangnya. Jadi ketika kita beli barang kemudian kita jual, berarti kan kita akan mengambil keuntungan. Jadi keuntungan itu adalah dari pendapatan dikurangin biaya. Nanti akan ketemu tuh laba kotornya di sini, laba kotor produknya tadi. Nah, kemudian laba kotor tadi kemudian akan masih dikurangi dengan biaya operasional yang kita keluarkan. Biasa seperti biaya gaji, listrik, air, telepon dan lain-lainnya, baru nanti ketemu laba bersih setelah ada dikurangi dengan biaya lain-lainnya lagi. Nah, di sini juga mungkin ada biaya kerusakan atau apa bisa masuk untuk mengurangi biaya laba kotornya. Misalkan barangnya pecah, rusak atau lain-lainnya, berarti kan itu kita menanggung beban biaya senilai harga pokoknya atau harga modalnya. Nah, jadi ini di laba rugi kita bisa lihat nilai pendapatannya dikurangin biaya modal atau HPP produknya. Kalau ada biaya lain atas pendapatannya nanti muncul di sini, baru ketemu laba kotor. Nah, laba kotor tuh belum tentu menunjukkan bahwa kita untung, karena masih laba kotor itu kan hanya pendapatan dari produk itu dikurangin biaya HPP barang, ketemu laba kotor. Kemudian kita kurangin biaya operasional atas usaha kita, baru nanti kita bisa tahu laba bersihnya. Nah, di sini. Dan laba bersih ini belum tentu menunjukkan uang yang kita terima di bulan itu, karena bisa jadi transaksi yang kita lakukan ini penjualannya bisa cash ataupun bisa tempo. Nah, kalau tempo itu kan otomatis uangnya belum kita terima, jadi masih dalam bentuk piutang. Nah, kecuali kalau ini transaksinya cash semua, mungkin bisa jadi. Nah, di sini ada laba bersihnya. Tapi juga belum tentu juga, karena ketika kita memperhitungkan kayak biaya penyusutan aset dan lain-lainnya, maka kita akan mengurangi keuntungan kita di sini kan, di sini. Karena kan kita beli awal aset kemudian akan kita susutkan tiap bulan. Jadi laba rugi bersih ini belum tentu mencerminkan uang yang kita terima. Kadang ada yang berasumsi kalau laba itu adalah uang yang harus kita terima di bulan itu. Nah, itu kurang tepat juga. Kemudian ini kita bisa lihat neraca. Neraca itu akan menunjukkan gambaran laporan keuangan kondisi perusahaan, suatu perusahaan. Nah, dari neraca kita bisa tahu nih kondisi perusahaannya seperti apa, sehat atau enggaknya kita bisa tahu dari neracanya. Oh, ini ada kas, bank, piutang. Kalau piutangnya gede berarti kan piutangnya itu bermasalah. Nah, kalau persediaannya besar berarti ada kemungkinan stoknya banyak yang nggak kejual atau apa, bisa kita analisa. Nah, kita bisa cek utangnya berapa. Nah, laba ruginya nanti kelihatan. Ada keuntungan tiap tahun nanti kelihatan di laba ditahan. Nah, laba tahun berjalan ini dia akumulasi laba tiap bulan.
dari bulan Januari sampai Desember. Nah, nanti laba tahun berjalan ketika kita tutup tahun itu akan berubah menjadi laba ditahan. Itu otomatis. Kemudian nanti di bulan Januari tahun berikutnya akan mulai dari nol lagi laba tahun berjalannya. Sampai Desember, nanti di bulan Januari tutup tahun lagi, laba tahun berjalan akan pindah lagi ke laba ditahan. Seperti itu. Nah, kemudian ada buku besar, nanti kita bisa cek mutasi per akunnya setiap buku besar. Nah, kita bisa cek nih di sini buku besarnya per masing-masing akun. Setiap akun dia pasti punya buku besar. Nah, kemudian ada jejak audit itu nanti untuk melihat ketika kita melakukan pengeditan transaksi itu dia akan muncul di sini. Ini adalah jejak audit rincian. Berarti nanti di sini muncul jurnal terakhir yang setelah kita edit. Nanti kalau ada username passwordnya dia muncul di sini. Terus di bawah ini akan ada keterangan dieditnya karena apa. Nah, seperti ini diedit. Alasannya apa dia pengeditannya. Kemudian ini adalah untuk jejak audit semua transaksi itu adalah jurnal-jurnal lama yang sebelum diedit, jadi historinya nggak akan hilang. Mau kita edit 5 kali nanti akan muncul 5 jurnal yang lama berapa aja, itu kelihatan. Kemudian ada laporan penjualan, nanti kita bisa lihat ada laporan penjualan per pelanggan, per salesman, juga kita bisa tahu. Kemudian ada laporan piutang juga. Nah, di sini ada kartu piutang per pelanggan, kita nanti bisa cek. Kemudian ada laporan laporan pembelian. Nah, di sini kita bisa lihat juga pembelian per pelanggan, pembelian per supplier dan lain-lainnya. Terus ada laporan hutang juga, kartu hutang juga kelihatan. Nah, yang paling penting biasanya kalau kita penjualan untuk jualan barang itu di laporan barang kita bisa tahu nih kartu stoknya. Untuk kontrol stoknya kita bisa cek kartu stoknya keluar masuk barangnya. Nah, dari sini kita bisa tahu. Nah, keluar masuknya barang akan tercatat di sini semua. Per barang dia punya kartu stok. Nah, untuk periode tanggal nanti tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan kita mau melihat dari tanggal berapa sampai berapa. Jadi ketika ada selisih kita bisa cek dari kartu stoknya. Nanti akan ketahuan selisihnya karena di mana. Kemudian ada laporan mutasi, itu ringkasan laporan mutasi keluar masuknya barang dalam satu periode tertentu. Nah, seperti ini. Ini lebih ringkas. Kalau laporan kartu stok tadi kan rinci per transaksi, kalau ini laporan mutasi per periode tanggal keluar masuknya rekapannya per bulan, per minggu, per hari atau per tahun. Nah, yang paling penting itu di analisa produk. Kita bisa tahu nih laba rugi yang di laba rugi per barang juga bisa laba rugi barang rincian. Kita bisa tahu nih produk A dalam periode tanggal tertentu itu penjualannya berapa, HPP-nya berapa, labanya berapa. Jadi kita bisa tahu nih, oh produk A untung sekian, produk B sekian, produk C sekian. Nah, kita bisa tahu dari laba rugi barang rincian. Nah, kita juga bisa lihat nih barang paling laris dalam periode tanggal tertentu. Nah, di sini kita akan dikelompokkan per kelompok barangnya, nanti diurutin dari yang paling kuantitasnya paling banyak. Jadi bisa sebagai analisa. Kemudian kita juga bisa lihat semua kelompok, jadi nggak diurutin berdasarkan kelompok tapi all product, semua produk barang. Nanti yang paling laku tuh apa kelihatan. Nah, seperti ini. Ini kalau all product. All produk semua kelompok barang. Nah, nanti akan diurutin yang paling banyak produk apa itu kelihatan di sini. Jadi kita nggak perlu susah-susah cari lagi yang paling laku tuh apa, tinggal lihat aja di laporan. Untuk periode tanggalnya juga bebas. Kemudian yang paling penting kita bisa tahu juga laporan penjualan per pelanggan. Nah, itu bisa juga sebagai analisa kita. Oh, pelanggan ini dalam 1 bulan, 1 minggu atau 1 tahun itu udah belanja ke tempat kita senilai berapa, barangnya apa aja, itu ketahuan di sini. Kita bisa lihat. Nah, periode tanggalnya nanti menyesuaikan bisa seminggu, sebulan, setahun. Nah, nanti kelihatan nih, oh misal si Freddy pernah
beli apa aja, tanggal berapa, harganya berapa, itu ketahuan. Terus total nilai pembeliannya dia ke toko kita berapa atau ke tempat kita berapa, langsung ketemu nih nilainya. Jadi mungkin kalau kita mau ngasih reward ke pelanggan itu bisa lihat dari laporan penjualan per pelanggan, per barang, per faktur bisa, atau per total barang juga bisa. Seperti ini. Jadi ini penting, yang biasanya ini paling penting kita butuhkan nih, analisa produk. Nanti kita bisa tahu nih si customer A itu paling banyak beli barang apa, itu kita bisa tahu dari laporan penjualan per pelanggan per barang. Kemudian di laporan lainnya itu nanti kalau kita menggunakan fitur proyek, kita bisa tahu laba rugi proyek, perincian. Kalau kita ada proyek, nanti muncul di sini di laporan laba rugi proyek ketika kita udah pakai fitur proyek. Kalau laporan departemen itu fungsinya untuk kayak misal laba rugi per divisi atau per nanti bisa pakai laporan departemen, itu ya mirip kayak laporan proyek. Kemudian laporan aktiva atau harta tetap itu laporan untuk penyusutan. Nanti kita bisa lihat dari sini. Nah, misal nanti tanggal perolehan itu kita bikin tanggal seawal mungkin. Nah, kemudian hingganya itu mau ngeliat hingga kapan. Itu seperti ini. Tanggal hingga dengan periode ini harus sama. Karena kalau ada aktiva yang di luar tanggal ini, di range tanggal ini, nanti dia nggak akan muncul di laporan walaupun inputannya ada. Nah, seperti ini. Dia akan muncul nih laporan asetnya ini secara total per kelompok. Kalau mau lihat yang lebih detail di analisa penyusutan harta tetap. Nah, contoh seperti ini. Nah, kita bisa lihat detail laporan analisa penyusutan aktiva tetap. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di dashboard itu ada, nah ini grafik laba rugi ini. Nanti langsung ketahuan ini ada pendapatan, biaya, ketemu keuntungan. Kemudian di sini ada grafik pendapatan dalam 1 tahun nih per bulan. Nanti kelihatan di sini penjualan per bulan itu berapa, kelihatan. Nanti kan kita bisa tahu dari melihat dari grafik yang paling laku, yang paling banyak penjualannya di bulan apa kan langsung kelihatan. Nah, kemudian kita juga ada dashboard kalender. Kalender itu fungsinya untuk tahu hutang piutang. Ketika kita jual tempo, itu dia nanti akan muncul di sini kalender hutang piutangnya. Kapan kita harus bayar hutang, kapan kita harus nagih piutang ke customer, itu bisa muncul di kalender sini. Jadi kemungkinan untuk gagal bayarnya lebih kecil karena kita udah tahu nih harus nagih ke siapa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, seperti itu. Nanti kita tinggal cek di sini kalender hutang. Ketika dia ada hutang piutang, dia akan muncul di sini. Jadi kita nggak perlu ngecekin satu-satu lagi untuk tanggalnya. Nanti kalau dia muncul di sini. Kemudian ini ada dashboard juga, ada jatuh tempo piutang. Nanti kelihatan nih pelanggannya piutangnya berapa, agingnya berapa hari, kelihatan juga baik hutang maupun piutang. Nah, nanti di sini kalau PO otomatis itu nanti kita bisa tahu nih stok minimal. Jadi ketika di data produk itu kita isi stok minimalnya, dia akan muncul di sini ketika stok itu mencapai batas stok minimal. Misal kita tentuin stok minimalnya 10. Nah, nanti ketika dia udah sampai ke posisi stok kuantitinya 10, dia akan muncul saldo 0 di sini. Berarti kalau misal posisinya di sini minus 20, berarti dia ada stoknya adalah 20 di bawah stok minimal. Jadi misal kalau stok minimalnya dia 30, berarti stok sekarang itu dia tinggal 10 kuantitinya. Berarti dia minus 20 karena kita
kita menentukan stok minimalnya 30, misal 30 stok minimalnya. Nah, di sini minus 20 berarti stoknya sekarang adalah 10. Jadi minus 20 di bawah stok minimal, seperti itu. Ini mungkin untuk analisa kalau barang-barang apa aja yang harus segera kita beli. Itu kan biasanya kita buat stok minimal. Stok minimal itu kita nyetingnya di data produk. Nah, di sini di data produk itu kita isi dia di sini di kolom. Nah, stok minimalnya di sini. Seperti itu. Bukan, maaf di sini. Ini stok kuantitinya. Nah, ini stok minimalnya. Nah, misal ini kita isi stok minimalnya 45. Nah, nanti di laporannya tadi akan muncul barang produk A itu senilai saldonya 0 karena dia nilainya sama dengan stok minimal, seperti itu. Nah, ini langsung muncul. Jadi kan ini sudah sampai dengan batas stok minimal, berarti mungkin kita harus order lagi atau sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang laporan-laporan yang ada di program Zahir Accounting versi 6. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.